Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Salawatuhu wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallam asma'an amma ba'du. Ayyuhal hadirun, alhamdulillah kita bisa silaturahim melanjutkan kuliah kita walau via online. Insya Allah tidak mengurangi semangat kita semua. Mohon maaf karena cara mendadak sehingga kita online, kita gunakan opsi online. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mereview apa yang sudah pernah kita bahas di sebelum-sebelumnya, dan saya harapkan nanti ini juga bisa jadi bahan diskusi kalian ya, dimanapun, apakah di grup WA kalian atau mungkin secara offline ya, dipersilahkan. Jadi bahan diskusinya itu apa yang sudah kalian pahami ya, dari awal sampai sekarang nih, karena setelah ini kita masuk di UTS ya, sudah nggak terasa kita nanti sudah mau UTS. Saya share screen dulu. Share screen apa ya? Oke. Saya cek di Classroom di Drive ya. Drive saya full nih, belum bayar. Oke. Di pertemuan ya saya satu ya, di sini ini sebetulnya kemarin ada perubahan yang seharusnya presentasi, tapi kemarin tidak saya buat kelompok ya, tidak saya buat kelompok karena sudah beberapa presentasi juga satu-satu diskusinya. Jadi di pertemuan 1, 2, 3, 4 ini isinya materi ya. Di satu ini ada materi pendahuluan dan eh, definisi ya. Di pertemuan 2 itu ada sejarah komputer dari hardware maupun software. Pertemuan 3 ada CPU dan bus. Di pertemuan 4 ada gerbang logika. Nah, di pertemuan 4 ini itu ada materi presentasi sebetulnya untuk kelompok, dibuat kelompok kemudian presentasi. Ya, tapi kemarin sudah saya jelaskan langsung ya. Dan beberapa juga presentasi ya, one by one diskusi. Jadi di sini tidak ada kelompok. Ya, tidak ada kelompok. Sistem komputer ini sudah saya jelaskan juga, sistem bus, sistem memori, CPU juga sudah secara singkat ya. Di pertemuan 5, 6 ini seharusnya presentasi. Kalau dilihat ini pertemuan 5 itu presentasi mahasiswa. Pertemuan 6 ini juga presentasi mahasiswa. Ya. Tapi kemarin tidak kita buat kelompok, diskusi satu-satu seperti kemarin yang sudah kita laksanakan. Saya kira itu cukup ya. Kemudian di pertemuan 7-nya itu review ya,
review. Review ini ya mereview apa yang sudah kita pelajari. Di pertemuan 8-nya UTS. Nah, ini UTS. Oke, kali ini saya akan bahas dulu. Berarti pertemuan 1, 2, 3, 4 ya. Pertemuan 1, 2, 3, 4. Oke. Satu dulu. Jadi pada intinya adalah bagaimana kalian memahami dan bisa menjelaskan. Nah, itu kata kuncinya. Memahami berarti kalian mempelajari, memasukkan ilmu itu ke dalam diri kalian, disimpan. Itu namanya memahami, menyimpan ilmu. Kemarin sudah saya sampaikan menyimpan ilmu caranya ada 3. Yang pertama mutolaah atau dibaca, dihafalkan, diulang-ulang, itu mutolaah. Yang kedua didiskusikan, musyawarah, diskusi. Yang ketiga ditulis. Jadi ada 3 itu cara nyimpan ilmu. Sehingga seperti ini, materi-materi seperti ini, bagaimana materi ini bisa kalian pahami begitu. Kemudian dijelaskan ini berarti output ya, seperti yang kita bahas kan, input, proses, output, media storage ya kan, penyimpanan. Jadi input masuk ke dalam tubuh kita, diproses, kemudian disimpan. Nah, ini memahami, kemudian menjelaskan, ini output. Nah, kalian bisa menjelaskan begitu. Menjelaskan apa sih yang sudah kalian pelajari selama ini begitu. Ya, khususnya terkait arsitektur dan organisasi komputer gitu. Oke. Definisi komputer ya. Di sini definisi. Ya, kemarin ada arsitektur organisasi ya kan. Komputer arsitektur ini merancang, ya, merancang. Kalau organisasi itu apa? Kumpulan ya, organisasi kumpulan secara bahasa atau menjalankan fungsinya sesuai fungsinya. Ini organisasi komputer, perangkat elektronik yang terdiri dari unsur hardware dan software dioperasikan oleh firmware. Ya, bisa juga dengan pengertian-pengertian yang lain juga boleh. Gitu. Seperti mesin yang digunakan untuk mengolah data atau memecahkan masalah, seperti itu juga boleh. Ya, ini jadi perangkat komputer ada input, proses, output, dan media storage. Ini pengertian-pengertiannya. Komputer, ya, komputer ini kalau di breakdown, ya isinya di dalamnya itu ada CPU, main memory, input output, ya kan, CPU, main memory, input output. Kemudian dihubungkan oleh namanya sistem interconnection, ya itu sistem interconnection atau istilah lainnya nanti bus. Bus itu jalur. Jalur itu ada 2, jalur internal dan jalur eksternal. Jalur internal berarti jalur yang ada di dalam komputer. Bentuknya ya kabel atau bisa juga jalur PCB. Itu internal. Eksternal ya kabel pada LAN, local area network. Nah, ini gitu. Nah, CPU ya, CPU sendiri ya, kalau di breakdown lagi ya itu ada ALU Register Control Unit. Itu dihubungkan oleh bus juga. Ya, CPU ada ALU Arithmetic Logic Unit, ada register. Register ini pengalamatan, ada control unit atau unit kontrol. Nah, ini dihubungkan oleh bus. Control unit kalau di breakdown, nah itu ada sequencing logic, register and decoder, dan ada control memory.
Nah, ini bab pendahuluan ini, masalah pendahuluan tentang komputer. Jadi kalau kamu sudah ditanya tentang komputer, sudah tidak bingung gitu loh. Lah ada yang masih bingung, ya gimana ya, sudah ada ya biaya ya, ya masih bingung kamu. Apalagi nanti kalian jadi eskom, sarjana komputer ya kan. Makanya harus dipelajari. Nah, jadi ketika berbicara tentang komputer itu ya minimal bisa menjelaskan, bisa ngobrol tentang komputer gitu. Seperti itu. Ya saya harapkan itu semua, jadi setiap orang per orang itu bisa memahami dan menjelaskan. Ya. Jadi bukan hanya satu dua orang saja di kelas yang bisa, tapi semuanya. Caranya maka harus belajar dibaca. Gitu. Jadi kalian harus terliterasi ya seperti itu. Kalau zamannya Pak Halis dulu ya ke perpus ya, ke perpustakaan, pinjem buku ya kan, pinjem buku, nanti seminggu selesai kembalikan pinjem lagi. Seperti itu terus. Kalau sekarang sudah jarang sekali teman-teman ke perpus ya. Kalau di kota malah enak sebetulnya. Ada perpustakaan daerah itu di sebelahnya alun-alun itu di sebelahnya pendopo itu juga bisa bisa pinjam juga itu atau di perpusnya kampus juga bisa atau sekarang ini sudah banyak sekali apa namanya banyak sekali eh, ini ya secara online ya banyak sekali tapi harus dibaca loh kalau nggak dibaca ya nggak bisa nggak dibaca nggak bisa ini. Di sini ya drive filedrive.com ya, filedrive.com ini oh, nggak bisa oh under construction ini filedrive.com ini biasanya saya nyari di sini atau apapun sekarang juga sudah banyak di internet ya tapi ini kan di internet kamu tidak selalu apa namanya tidak selalu menggunakan ini karena nantinya itu kan dirimu yang menjelaskan, memahami dan menjelaskan. Ya, jadi ini sebagai alat saja, sebagai tools, bukan sebagai yang utama gitu loh, guys. Ya, kemarin sudah saya jelaskan bahwa yang cerdas itu manusia kan gitu ya. Yang cerdas itu manusia, komputer itu tidak cerdas gitu. Ya, mereka kecerdasannya adalah kecerdasan buatan gitu. Ya. Ini nanti juga saya minta ke Kusma. Kemarin saya sudah melakukan di kelas pondok. Nanti saya minta Kusma untuk pinjem ya bisa satu atau dua PC ya personal komputer yang ada di lab. Nanti kita coba bongkar pasang ya. Nanti merakit itu ya. Kita rakit nanti. Ya. Terus siapkan juga ini perangkat obeng dan lain-lain ya. Itu bisa ke Pak Ilzam atau Pak Somad nanti Kosma koordinasi. Insya Allah nanti di Kamis depan kita kita oprek-oprek ya seperti itu. Atau di kalau kamu nyari buku juga banyak sebetulnya. Ya nyari buku katakanlah eh, arsitektur komputer ya dot PDF dot PDF seperti ini. Nah, maka nanti juga banyak sekali buku-buku yang bisa diakses gitu loh oleh kalian di sini. Sini, akses.
Ya, tapi apa namanya istilahnya? Ya ini kalau ndak kalian pelajari, kalian ndak belajar juga iso, gitu loh. Ngono loh maksudnya gitu. Jadi, harus tetap tetap dipelajari, dibaca, dipahami, ditulis poin-poinnya seperti itu. Gitu. Saya lanjutkan kita ya tentang pendahuluan ilmu tadi. Ini. Lanjutkan ke sejarah sejarah komputer atau ini lebih ke perkembangan komputer. Ya, ini juga silakan nanti dibaca. Jadi ada ENIAC ini. Ya. Jadi komputer ENIAC ini termasuk special purpose komputer. Komputer yang dibuat untuk tujuan tertentu. Jadi, sampai gitu. Taufik, Taufik, Taufik. Aduh. Oke. Rame, Pak. Hmm. Iya didengarkan kok ya sebentar nanti aku cek boleh mana. Oke 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 oke. Kita lanjut lagi. Oke oke ini ya. Jadi beratnya ini 30 ton ini ya. Jadi minimal perkembangan seperti ini paham gitu ya. Paham. Kalian paham. Nah, termasuk juga ini perkembangan. Jadi dulu awalnya itu pakai tabung hampa ya. Tabung hampa ini perkembangan komponennya itu ya tabung hampa ya kemudian berganti dengan transistor menggantikan vakum tube tabung hampa. Transistor kalau kamu beli transistor ya itu dia di dalamnya itu hampa. Itu kalau dipites itu ces langsung kayak gitu. Nah, ini ada komputer berbasis transistor, mesin generasi 2 waktu itu. Terus nah, setelah itu baru tercipta mikroelektronik ya, mikroelektronik. Nah, kemudian apa namanya istilahnya IC ya, integrated circuit ya. Nih, nah ini generasinya, tahun-tahunnya, vakum tube, transistor, SSI, MSI, LSI, VLSI, ZU, LSI, seperti itu. Ini perkembangan dari sisi hardware ya. Intel Intel 4004, 8008, 8080 dan seterusnya ini Intel ini ya yang sampai sekarang jadi Core 2, Core 7 ya kan apa namanya Core i3, i5, i7 ya kalau kita coba dilihat ya dan itu kan masih ini ya sebetulnya prosesor ya macam-macam ya jadi yang terkenal ya Intel sama AMD ya perkembangan prosesor Intel dari pertama hingga sekarang coba kita cek. Nah, ini 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 langsung dari Intelnya ya dari website Intelnya
Jadi kalau kalian belajar seperti itu, insya Allah akan banyak masuk gitu loh. Jadi diskusi dengan teman, terus cek and cross check gitu loh. Nggak bisa. Ini cek and cross check ini bisa bisa tambah wawasan gitu. Ini banyak sekali nih. Saya pakai yang coba pakai yang ini aja. Yang Indonesia. Intel.co.id. Ini nama aja dulu. Ini ya. Prosesor Intel Core generasi ke-14. Generasi 14 ini prosesor Intel Core i ya 9 ya i7 i5 i3 ini sudah ada i9 ini harus diklik itu baru muncul gambarnya itu ya, nanti silahkan didalami lah ya didalami sendiri untuk perkembangan prosesornya. Nah ini aja kecil ya. Nah ini mulai dari Intel 4004 ya. Intel 4004 itu cuma punya 14 pin ya, 14 kaki. Ya, sampai terus ini ada Pentium Pro, Pentium 2, Pentium 3. Tahun 95, 1995 ini Intel Pentium 2 ini Pak Halis ngalami itu. Sudah ngalami masa itu. Pentium 2 seperti itu. Ya. Ya, kalau mikir ya sekarang ya lemot ya, tapi kalau dulu ya enak-enak saja. Bisa untuk macam-macam juga gitu. Aplikasinya juga kecil-kecil. Makanya itu mengikuti ya, mengikuti. Semakin prosesor besar ya, semakin prosesor besar ini juga kebutuhan penyimpanan aplikasi itu juga semakin besar. Hmm. Hmm. Oke, ya jadi wah lumayan tua juga nih ya. Tahun 95. 95 tapi sebentar deh. Askia, adik. Jadi tapi ya Pak Aris makainya enggak 95 waktu itu sekitar tahun 2000 ya. 2000 itu 95 kan dia launchingnya ya peluncurannya itu sampai macam-macam itu ada Intel Atom macam. Oke, kemudian dari sisi software softwarenya dan ini juga
sudah sering saya jelaskan ya. Tinggal kalian pahami. Jadi dari sisi bahasa pemrograman ya, ini disebut bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kenapa disebut bahasa pemrograman tingkat tinggi? Karena dia programnya itu sudah mendekati bahasa manusia. Jadi bukan bahasa mesin. Kalau bahasa mesin itu lebih ke assembly namanya assembler. Kalau bahasa tingkat tinggi itu dia mendekati ke manusia. Contohnya kan if jika ini, if then else, itu kan bahasa manusia. Ya, namanya C sama dengan A plus B itu sudah bahasa manusia. Ya, ini aplikasi juga berkembang. Ya, seperti sekarang juga sudah banyak aplikasi-aplikasi. Di pertemuan 3 ini tentang CPU. Jadi istilahnya gini, umpamanya contoh ya, kalian disuruh maju atau ditanya temennya lah, CPU itu apa sih? Minimal tuh kalian bisa jelaskan gitu. CPU itu Central Processing Unit kepanjangannya. Kalau dari sisi bahasa ya dia unit apa? Pemroses data gitu. Atau pusat pemroses data. Gitu ya. Jadi seperti itu. Minimal tahu ya. Dan di situ ya, komponennya ada ALU, control unit, register, CPU interconnection. CPU interconnection ini yang nanti disebut bus. Ya. Jadi intinya di dalamnya ada ALU, control unit, register. ALU ini dia yang menjelaskan tentang perhitungan, kontrol yang mengontrol, umpamanya print, nah, itu kan ngontrol, komputer nyuruh ngeprint, speakernya nyalakan, hidupkan, kayak gitu, itu yang ngurusi kontrol. Kalau register ini alamatnya, jadi setiap device itu punya alat masing-masing, punya alamat masing-masing. Interconnectionnya ini seperti ini gambarannya. CPU, ALU, kontrol unit, register ini. Nah, di situ ada kontrol data address. Nah, ini busnya nih. Sorry ini ya. Tadi register ini penyimpanan, masuk penyimpanan, tapi di dalam CPU ya. Bukan penyimpanan data yang media storage ya. Dia penyimpanan sementara register itu. Ya. Jadi umpamanya kamu ngetik belum disimpan ke hard disk itu dia tersimpan sementara. Maka kadang walaupun belum kita simpan dia masih muncul kadang. Karena dia tersimpan di ini. Tapi kalau di restart, di shutdown hilang biasanya. Ya itu register ya. Nah, yang alamat tuh ini bus ya, masuk bus ini. Jadi ada control bus, data bus, address bus. Ya. Nih, jadi ada istilahnya satu kabel, ya satu kabel, tapi dia memiliki apa namanya? Isinya ada 3 itu. Jalur untuk kontrol, jalur untuk data, jalur untuk alamat. Terus ini ada siklus-siklus ya, ada siklus instruksi, siklus fetch ya, siklus halt ya atau apa namanya interupsi ya, interupsi. Jadi kalau interupsi ini dia memberikan perintah pada komputer ya. Di siklus instruksi disebut fetch. Mulai dari mengambil instruksi sampai nanti memberikan ke eksekusi. Ada siklus eksekusi ini untuk mengolah instruksi tadi itu.
Terus dari situ juga ada namanya interupsi, ya, interupsi atau halt ya, interupsi itu yang membuat komputer itu bisa melakukan interupsi halt ya. Sehingga apa? Sehingga komputer bisa multitasking atau bisa mengerjakan banyak hal. Itu interupsi. Saking cepatnya tidak terasa, itu loh. Ini fungsi interupsi. Saking cepatnya sehingga dia itu tidak terasa kalau sedang diinterupsi. Interupsi itu kan menyela ya. Kalau maunya rapat, interupsi, interupsi, gitu. Menyela. Gitu. Jadi dia ini menyela sehingga jadi umpamanya kita ngetik sambil dengarkan musik, umpamanya, sambil ngeprint, maka ada 3 tugas kan, ngetik, dengarkan musik, dan ngeprint. Ya, ini sebetulnya dia itu tidak bersamaan, ini ya, tidak bersamaan. Dia itu instruksinya dieksekusi secara berbeda waktu, berurutan, gitu loh. Saking cepatnya prosesnya sehingga tidak terasa dan seolah-olah itu bersamaan. Nah, maka disebut multitasking. Bisa ngerjakan banyak hal dalam satu waktu. Ya, itu multitasking karena adanya interupsi. Itu. Lawannya multitasking ya single tasking. Kayak gitu, single tasking. Ini komputer zaman dulu itu single tasking. Kalau untuk ngetik ya ngetik saja itu. Itu nggak bisa untuk yang lain. Ya, lanjutkan. Bus ini jalur, sistem bus atau jalur. Ya. Seperti yang saya sampaikan, bus ada 2, internal dan eksternal. Nih, ya. Ini masih bahas tadi ini. Ada siklus interupsi, siklus fetch ya, interupsi ya. Ini sama terus ada bus di sini. Nah, ya. Nah, ini bus. Ada juga single bus dan multiple bus. Apa itu bus? Ini jalur komunikasi. Ya, jalur komunikasi. Jadi ada data bus, address bus, dan control bus. Tadi yang disebutkan di awal atau gambarnya seperti ini. Ya, ini. Jadi dia yang menghubungkan, mengkomunikasikan. Bentuknya apa? Ini kabel atau ini ya, itu tadi pada PCB atau motherboard. Nanti kalau kita bongkar-bongkar CPU nanti bisa terlihat. Ya, ini dibaca saja. Gas. Oke. Terus ini gerbang logika. Gerbang logika ini kemarin belum sempat saya jelaskan ya. Jadi saya sudah minta untuk kalian baca, terus kalian bisa install namanya EWB. EWB Electronic Workbench. Itu aplikasi yang digunakan untuk simulasi ya, simulasi gerbang logika. Ini sudah latihan ya. Jadi gerbang logika ini ya, dia adalah apa? Komponen ya yang digunakan untuk memanipulasi
memanipulasi data, ya, memanipulasi data agar outputnya sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa begitu, bisa. Ya. Kalau di sini blok dasar untuk membentuk rangkaian elektronika digital. Jadi ada beberapa gerbang, ya, gerbang. Nah, ini dasar dari berpikirnya komputer, ya, atau prosesor. Jadi ada dasarnya itu ada 3 sebetulnya. And or not, ya, and or not, ya, and or not. Kemudian diturunkan ada NAND, NOR, ya, ada XOR, XNOR, seperti itu. Ya, yang N ini, ya, dia ini semua inputnya harus bernilai 1 agar outputnya bernilai 1. Gitu. Ya. Jadi yang namanya bilangan digital, ya, bilangan digital itu bilangan 0 dan 1. Itu tok wis. Ya. Jadi yang namanya era digital itu era 0 dan 1. Itu loh, digital. Ya, maka dia menggunakan bilangan namanya biner. Bilangan biner, binary digit. Ya, itu atau disingkat bit. Bit itu binary digit. Nah, kapasitasnya ada byte. Byte itu 1 byte itu sama dengan 8 bit. 1 kilobyte sama dengan 1000 byte. 1 megabyte sama dengan 1000 kilobyte dan seterusnya. 1 gigabyte sama dengan 1000 megabyte. 1 terabyte sama dengan 1000 gigabyte. Jadi seperti itu. Ya. Jadi, contohkan N, ya. N. Nih. Ini ada namanya tabel kebenaran. N ini semua inputnya harus bernilai 1 agar keluarannya atau outputnya bernilai 1. OR ini, ya, jika salah satu input nilainya 1 maka outputnya 1. Not ini inverter atau kebalikan. Jadi kalau inputnya 0, outputnya 1. Inputnya 1, outputnya 0. NAND, NOR ini sudah turunan. NAND ini gabungan dari NOT dan N. Nih, tabel kebenarannya seperti ini. NAND, NOR, NOT sama OR. XOR ini gabungan dari beberapa gerbang logika ini. Bisa dilihat ada NOT, and OR. XNOR ini juga sama, XNOR. Ya, di sini ya, apa namanya, tiap gerbang ini dia memiliki ya, atau merepresentasikan IC masing-masing. Saya contohkan gerbang N, ini IC 7408, OR 7432. Ini ya, di sini ya, saya dilihat nanti apa namanya filenya. Saya perlihatkan. Saya perlihatkan di sini IC 7404. Oh, ada 2 nih. 7404. Oke. Ini adalah IC berapa tadi? IC 7408 ya, yang N ya. Sorry. 7404 pun not. 7408. Oke. Oke. Jadi
ini adalah IC 7408. Dia punya 14 pin atau 14 kaki. Ya, mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ya, di pin ke-7 itu ada ground GND. Pin 14 ada VCC. VCC itu powernya. Ya. Kalau kita lihat seperti ini, berarti ini 1, 2, ini input. 3 output, 4, 5 input, 6 output. 9, 10 input, 8 output. 12, 13 input, 11 output. Kita bisa lihat itu. Nah, ini namanya penampakan dari IC. Penampakan dari IC. Ya, kita harus tahu ini di mana, di dataset namanya. Ya, dataset setiap komponen itu ada datasetnya. Kalau kalian pergi ke toko elektronik, ya, Mas beli IC 7408, nanti pasti dikasih. Murah kok kalau memang pengen. Ya, nanti seperti ini. Seperti ini anunya. Apa namanya? Barangnya seperti ini IC-nya. Nah, ini mesti ada dekokan di sini. Ini ada dekokan. Di sini menandakan gini, ada dekokannya ini loh. Ini loh, dekokan apa itu? Ada yang setengah lingkaran ini loh. Itu bolong ini loh ya. Jadi ngitungnya dari sini berarti 1, 2, 3. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, ini. Jadi dulunya prosesor itu juga seperti ini. Ya, nih. Jadi di dalam IC ini ada banyak komponen yang dimampatkan di situ dan dia punya logika. Nah, ini logikanya itu bisa kita pahami dengan gerbang logika. Nah, ini 7408 IC 7408 dia merepresentasikan gerbang logika N kan begitu. Itu kalau 7 yang OR tadi 7432 kita cek. 7432. Oke. Nah, ini IC 7432. Isinya OR. Ini ya seperti ini. Ini IC 7432. Ini kalau mau uji coba praktek bisa. Ya, nanti beli komponennya. Praktek IC umpamanya ya. IC 7408 708. Nih. Nah, seperti ini. Pakai project board. Ya, pakai project board. Nanti pakai IC juga pakai LED. LED ini nanti yang menggambarkan apa? Dia nilainya 0 atau 1. Kalau 0 berarti dia off atau mati. Kalau 1 ya on. Di YouTube juga banyak kalau mau nyoba. Ya, ini. Jadi yang papan putih itu namanya project board, beli itu, terus beli kabel pelangi warna-warni itu, terus beli LED sama beli IC-nya. IC-nya ya nanti beli IC itu 7408, 7432, 7404. Ya, nanti dipraktekkan ini ya IC yang ada ini bisa dibeli. Nah, murah itu. Nah, terus eh, sekarang kita coba lihat yang prosesor pertama ya, prosesor pertama ya. Prosesor apa kemarin? Coba. Pertama 4004 ya. Nah, ini Intel 4004. Nah, ini ya. Nih. Ini adalah prosesor pertama Intel 4004. Ya, bentuknya seperti ini. Dia juga punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia punya 16 kaki. Kanan kiri. Nih. Jadi bentuknya awalnya ya seperti IC itu. Ya, seperti IC.
seperti ini ya. Nah, kemudian berkembang akhirnya sekarang sudah jadi kota. Ya, ini 80286 ini tahun 71 ya, tahun 71. Yang akhirnya sampai sekarang seperti itu. Oke, ini pertemuan 4 ya, 56 enggak ada karena isinya itu presentasi. Tapi kemarin kita sudah presentasi. Ya, sistem komputer sudah saya jelaskan ya. Jadi sistem komputer ya. Kemarin sistem komputer terdiri dari 3, hardware, software, firmware, kemudian hardware bagi 3, input, proses, output, kemudian ke media storage, software ada OS, AS, LP, firmware ada 4, user, operator, programmer, analis, seperti itu. Bus tadi sudah kita bahas juga, jadi kalau memang presentasi itu tak suruh menjelaskan ulang tentang bus. Memori juga, tentang memori, ada juga tadi di CPU juga sudah ada. Sudah ada semua. Nanti silahkan didiskusikan dari materi-materi yang sudah ada itu. Minimal kalian memahami dan bisa menjelaskan. Ya, jadi kalau mamanya ditanya atau disuruh maju atau apapun, coba terangkan tentang bus, ya, maka bisa jawab. Gitu. Ya, enggak cekak, enggak diem tok. Ayo coba terangkan tentang memori. Seperti itu. Dan jadi ini adalah sebagai eh, pemicu ya, ya, pemicu. Bentar saya tak eh, ya. Jadi ini sebagai pemicu kalian untuk mempelajari. Ya. Jadi bukan sumber utama ya. Jadi dosen itu sebagai pemicu, pemacu. Ya. Jadi, kalian silahkan banyak sekali materi-materi yang bisa kalian pelajari. Jadi sumbernya boleh dari manapun, silakan dipelajari dan nanti bisa kita diskusikan. Gitu. Ya saya harapkan semua tiap orang di sini semuanya bisa memahami juga bisa menjelaskan. Jadi bukan hanya 1-2 orang saja, tetapi saya harapkan semua bisa begitu. Mungkin nanti saya buat tugas ini ya di classroom untuk meresum materi ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Silahkan, ada yang ditanyakan atau ingin disampaikan. Ya, waalaikumsalam, silakan. Ya, ya, nanti petunjuknya saya taruh di classroom. Jadi apa saja materi-materi yang butuh di resume gitu. Nanti silakan di resume. Oke, oke. Oke, sudah cukup ya. Oke, kalau sekiranya sudah cukup ya. Selamat belajar dan semoga menjadi manfaat barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.